Jumpa kembali dengan saya, Yosef Filmon Wongso Setiawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Ende. Kali ini episode ketiga, topiknya pendidikan politik. Beberapa hari ini saya berkumpul dengan beberapa teman seangkatan saya, seumuran saya. Kami duduk berdiskusi tentang siapa calon bupati atau pimpinan daerah 2024 ke depan. Dan setelah beberapa hari kemudian, saya didatangi beberapa masyarakat bertamu ke rumah saya dan bertanya, menurut Bapak kira-kira pasangan yang baik yang mana? Atau calon bupati yang baik yang mana? Di dalam diskusi dan di dalam pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada saya, selalu ada kata K dan I, ya, Kristen, Katolik, atau Islam. Saya katakan, kita ada di kota Ende. Kota Ende ini terkenal sebagai kota Pancasila. Kalau kita berbicara demokrasi berbasis Pancasila, kita sudah tidak memilih seorang figur pemimpin berdasarkan dan agama. Ya, entah dia itu Katolik, entah dia itu Islam, entah dia itu Kristen, entah dia itu Buddha, atau dia itu saudara saya atau bukan saudara saya, dia itu teman baik saya atau bukan teman baik saya. Tetapi yang harus kita milih adalah pemimpin yang pertama adalah pemimpin yang punya jejak rekam, punya prestasi yang baik di kehidupan masalah sosial sehari-hari, kehidupan sosial sehari-hari. Ya, itu standar umum. Namun standar khususnya seorang calon pemimpin daerah yang pertama itu dia harus pintar. Namun syarat kedua, pintar itu harus dibarengi dengan dia punya network, baik di tingkat daerah sampai ke desa-desa, baik di tingkat provinsi, apalagi di tingkat pusat. Network ini sangat penting. Hubungan baik dengan partai politik, hubungan baik dengan lembaga-lembaga negara, hubungan baik dengan seperti yudikatif, ya, legislatif, dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Begitu pula dengan para akademisi. Yang ketiga, dia tidak pernah terlibat tindak pidana. Walaupun dia tidak terlibat, tapi ada indikasi bahwa dia pernah diduga menjadi tersangka korupsi, menjadi koruptor, itu pun jangan dipilih. Ya, jadi saya ulang, yang pertama tadi adalah dia harus pintar. Yang kedua, dia harus punya jaringan. Yang ketiga, dia tidak terlibat tindak pidana korupsi, tindak pidana obat-obat terlarang. Yang keempat, dia harus punya uang. Ya, harus punya uang ini tidak harus dia kaya, ya. Maksudnya dalam mengikuti satu kompetisi mencapai pilkada itu butuh biaya, ya. Tidak mungkin kita mau maju tanpa biaya. Apalagi dia lewat partai politik, pasti ada biayanya untuk partai politik. Belum lagi tim dia untuk bergerak menjual figurnya untuk menjadi pemimpin. Namun, kalau kita bicara uang, kita cari figur yang tidak bisa dibeli. Ya, kenapa? Saya bilang orang itu butuh uang, butuh figur yang memiliki uang. Kalau figur yang tidak memiliki uang dan dia dibeli oleh cukong-cukong atau bos-bos besar, maka selama pemerintahan, dia orientasinya bukan melayani rakyat, tetapi melayani para cukong-cukong yang memberi dia modal saat dia maju. Yang keempat, syaratnya, dia habis selesai dengan dirinya. Dia tidak rakus dengan uang. Rekam jejak dari kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, ya, kita tahu dari sekian ratus kepala daerah, mungkin hanya 1-2 orang yang punya prestasi gemilang di dalam membangun daerahnya, di dalam
melayani rakyatnya dengan sangat baik. Tapi kenapa banyak yang tidak punya prestasi, tidak punya rekam jejak yang baik? Karena mereka belum puas dengan uang. Jadi saya ulangi, yang pertama dia harus pintar, yang kedua dia harus punya jaringan. Ya, jaringan itu sangat penting. Yang ketiga dia tidak terlibat tindakan pidana apapun, ya, terutama korupsi dan obat-obat terlarang. Yang keempat, dia harus punya uang, ya. Dan yang kelima, dia sudah tidak rakus lagi dengan uang. Dia sudah habis dengan dirinya dia. Nah, contohnya itu, yang kelima tuh ada pada presiden kita, Presiden Joko Widodo. Anak-anaknya menjual martabak, anak-anaknya menjual pisang goreng, ya tidak menggunakan dana APBN, tidak menggunakan aji mumpung bapaknya presiden. Dan mereka, salah satu anak dari presiden itu ikut di dalam kancah politik sehingga mencapai kedudukan wali kota. Dan kita lihat pelayanan anak daripada presiden si Gibran itu sangat hebat. Ya, dia benar-benar melayani rakyat dengan maksimal. Dia tidak melihat itu dia orang rakyatnya itu beragama Islam, beragama Kristen, beragama Buddha. Kita lihat aja barusan dia membuat acara Natal, dia membuat acara Imlek, dan dia membangun masjid yang besar, ya, yang disumbang oleh dari negara Arab, ya. Itu bagian daripada buah atau prestasi seorang Gibran, anaknya presiden kita, kepada rakyat. Kembali kepada daerah kita. Kita, Kota Ende adalah kota di mana lahirnya Pancasila saat Bung Karno diasingkan ke Flores di Kota Ende pada tahun 1934 sampai 1938, di mana dia banyak bergaul, banyak merenungkan diri tentang kehidupan yang sangat majemuk di Kabupaten Ende, khususnya di Kota Ende. Ada banyak orang Muslim, ada banyak orang Katolik, ada banyak orang Protestan, ada banyak orang Hindu. Tapi kehidupan orang yang berbeda agama saling membantu, bahkan ada yang kawin-mawin, ya. Disitulah ide dia muncul. Terus dia bergaul dengan para biarawan-biarawan Katolik, orang-orang Belanda, orang Jerman, orang Perancis, dan lain sebagainya. Di situ dia melahirkan butir-butir Pancasila. Kita masyarakat Kabupaten Ende jangan merusak demokrasi, ya. Jikalau kita mau memilih seorang pemimpin, baik itu kepala daerah maupun calon kita, wakil rakyat kita di DPRD. Kita jangan lihat karena dia telah memberi kita pokir yang dananya dari anggaran pemerintah bukan dari pribadi, terus kita rasa sungkan kita pilih dia, tetapi selama 5 tahun pelayanannya kepada masyarakat hampir dikatakan tidak ada, terus kita memilih dia hanya karena waktu dia memberi kita anggaran, pengadaan, inilah, itulah, segala macam. Terus kita lihat, jangan kita lihat karena dia agamanya sama kita, karena dia baik sama kita, karena dia teman seangkatan kita, karena dia punya saudara teman kita. Jangan, saudara-saudara. Kalau kita mau demokrasi ini baik, kita harus tinggalkan itu semua. Benar-benar kita memilih dengan akal sehat, dengan hati nurani. Ya, saya sebagai calon legislatif provinsi, ya, untuk tahun 2024 dari Partai Hanura, saya ngomong dengan konstituen saya. Lihat jejak rekam saya. Apa pernah saya terlibat, apa enggak tindakan pidana, ya, korupsi atau tindak pidana lain, hanya obat terlarang. Yang kedua, saya pintar atau bodoh. Saya dengan masyarakat, bagaimana pelayanan saya, pergaulan saya selama ini, ya, dan lain sebagainya. Saya seorang pengusaha, tentu saya punya uang. Terus konstituen saya bisa menilai saya. Itu yang penting, bukan melihat agama saya, bukan melihat saya sebagai teman, bukan melihat saya sebagai saudara, bukan melihat saya sebagai suku apa,
Ya, itu tidak penting. Yang paling penting itu performance saya pantas nggak melayani rakyat. Ya, dengan performance saya itu menjadi pertimbangan yang tadi saya bahas, pertimbangan yang sangat baik, ya, baik untuk demokrasi dan baik untuk rakyat. Bagi rakyat Flores dan NTT, saya pikir ini juga Anda bisa share video ini untuk menjadi pelajaran penting bagi generasi muda kita. Biarlah demokrasi kita ini tidak ternodai oleh politik identitas. Yang mana politik identitas ini mulai bermunculan di ibu kota negara, di Jakarta. Dan berimbas ke daerah-daerah. Ya. Dan itu sama sekali tidak baik. Kita sebagai rakyat Indonesia, negara yang penuh damai, negara yang penuh kekayaan melimpah ruah, ya, negara yang udaranya bagus, ya, tidak ada salju, tidak dingin membeku, ya, negara tropik yang benar-benar diberkati Tuhan. Mari kita jaga demokrasi ini, ya. Kita memilih pemimpin atau wakil rakyat kita, jangan melihat dari agama, dari suku apa, dari karena dia saudara kita atau sahabat kita, dan karena kita diberi uang, ya, jangan saudara-saudara. Siapapun yang menabur uang untuk sebuah kekuasaan, dia akan merampok uang rakyat saat dia berkuasa. Saya pikir episode pendidikan politik yang ketiga ini sampai di sini dulu. Salam hormat saya. Mari kita tegakkan demokrasi, kita jaga demokrasi ini dari diri kita sendiri. Ya, kita jangan terpengaruh dengan politik identitas yang ditabur, disebarkan oleh kelompok-kelompok orang yang ada di ibu kota Jakarta. Yang sekarang banyak sekali bertebar di media sosial. Salam hormat saya dari Kabupaten ND. Tuhan memberkati.